Nah, ini yang paling penting yang harus kalian atur di settingan Mobile Legends kalian agar kalian tuh seperti pro player yang pasti auto lancar walaupun HP kentang, yaitu transparansi UI Battlefield. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Ardian YouTube Gaming. Oke teman-teman sekalian, mungkin di video kali ini saya tuh akan sedikit membagikan informasi kepada kalian semua bagaimana sih settingan terbaik agar kita tuh bisa mendapatkan kestabilan dalam game kita ataupun ketika kita main di rank klasik ataupun brawl. Jadi di sini untuk settingannya saya tidak akan contohkan. Kalau memang kalian ingin melihat contohnya ada di video sebelumnya ya di atas. Untuk yang ini mungkin saya langsung ke pengaturan. Nah, di pengaturan ini yang pertama yang harus kalian atur mungkin di pengaturan grafis. Nah, untuk grafis di sini saya sarankan kalian lihat dulu spesifikasi kekuatan snapdragon ataupun RAM HP kalian masing-masing. Jadi jangan asal kalian mengatur di sini karena memang HP saya spesifikasinya rendah. Jadi saya tuh tidak berani menggunakan mode HD ataupun refresh rate-nya yang tinggi ataupun grafisnya yang tinggi ataupun sampai ke ultra. Itu saya tidak berani karena memang kalau saya paksakan untuk mode ultra itu tidak bisa dan bahkan di sini terkunci untuk mode ultranya karena memang tidak support. Jadi untuk garis tepi kalian atur dah, intinya kalian nonaktifkan. Untuk tinggi kamera kalian aktifkan, getaran layar kalian aktifkan. Untuk mode HD silahkan sesuaikan dengan HP kalian masing-masing. Kemudian untuk bayangan kalian nonaktifkan. Untuk HP crop kalian aktifkan. Untuk text damage kalian juga aktifkan. Untuk fitur buta warna karena memang saya rasa tidak ada yang terlalu buram ketika melihatnya, jadi saran saya nonaktifkan saja. Kemudian untuk gabungkan text damage ini kalian aktifkan saja. Untuk keterangannya ada di tanda tanya ini, silahkan kalian baca-baca sendiri saja. Kemudian kita masuk ke mode kontrol. Untuk di kontrol ini juga sangat penting ya, apalagi kalian tuh HP-nya yang spesifikasinya rendah. Jadi untuk yang pertama yang saya pakai biasanya di HP RAM di bawah 4 GB, kalian tuh menggunakan penargetan yang advance karena memang ini enak ya, kalian tuh bisa menggunakan serang turret ataupun minion ataupun kalian tuh bisa otomatis ke hero. Kemudian untuk prioritas penargetannya silakan kalian pilih. Kalau di sini saya akan jelaskan sedikit. Kalau persentase HP yang rendah itu adalah memang di awalnya memang sudah rendah, contohnya seperti marksman, mage, assassin ataupun support yang memang tidak memakai emblem ataupun item tank ataupun item defense. Kemudian untuk HP terendah, jadi kalian tuh bisa walaupun misalnya MM-nya itu darahnya 70%, tapi kalau tank ataupun fighternya darahnya 50%, itu kalian akan melok ataupun mengunci ke HP yang rendah. Pasti akan kalian kejana yang tank. Jadi untuk yang HP rendah ini adalah ketika dimanapun kalian war itu akan mengejar yang HP-nya memang sudah mau habis ya, di bawah intinya yang mau mati lah kayak gitu. Kalau persentase ini kan memang dari awalnya sudah rendah. Kalau tank sama fighter itu kan persentase HP-nya itu tinggi, tapi kalau marksman, mage ataupun assassin biasanya rendah. Kemudian kalau target ya paling itu sudah kalian tahu, itu akan mengejar yang memang paling dekat, biasanya digunakan oleh tank-tank kalian. Kemudian untuk di sini saran saya kalian aktifkan semuanya saja. Kemudian ada yang baru di sini untuk posisi joystick kalian gunakan yang posisi tetap saja. Kemudian untuk upgrade secara otomatis, untuk upgrade skill kalian terserah kalian mau otomatis ataupun tidak ya, terserah kalian masing-masing. Tapi saran saya kalian aktifkan agar kalian tuh bisa memilih skill apa saja yang akan kalian aktifkan duluan. Kemudian untuk pembelian otomatis juga sama. Saran saya kalian tidak aktifkan karena takutnya di tim lawan tuh sudah sakit damage-nya. Kalian bisa pilih kalian akan membeli item apa ketika kalian berada di battlefield. Kemudian untuk waktu pembeliannya yaitu terserah kalian semua. Kemudian untuk pengaturan momen speed wheel-nya kalian untuk posisi tetapnya kalian aktifkan. Kemudian untuk HP shift-nya kalian aktifkan juga. Kemudian untuk HP lock-nya kalian aktifkan juga. Kemudian untuk pengaturan skill wheel-nya, untuk sensitivitasnya kalian atur sesuai kemampuan HP kalian masing-masing juga karena ini tidak bisa dipaksakan. Kemudian untuk pembatalan skill saran saya kalian pakai yang batalkan clash-nya yang ada bulletnya yang nomor 1. Kalau yang ini agak ribet, biasanya pro player juga pakainya yang kiri. Kemudian untuk pengaturan penggerakan kamera kalian sesuaikan juga dengan HP kalian masing-masing. Jangan sampai kalian tuh tidak tahu sensitivitas kalian tuh seperti apa. Kemudian untuk interface ini juga sangat penting. Kalau kalian mau kostum UI-nya silakan. Kemudian untuk
pilih urutan hero-nya itu silahkan kalian pilih. Kalau saya urutkan berdasarkan pembelian saja. Kalau kalian ingin urutkan berdasarkan frekuensi bermain silahkan. Kemudian untuk pengaturan share-nya, untuk bagikan screenshot ataupun share lokasi itu kalian aktifkan saja, karena memang saya suka men-share ke sosial media itu saya aktifkan. Kemudian untuk demo skillnya, untuk ukuran ukuran font kalian semula saja ya, biasa. Kemudian untuk pengingat teman yang online tuh kalian aktifkan agar kalian tuh bisa mabar. Nah, ini yang paling penting yang harus kalian atur di settingan Mobile Legends kalian agar kalian tuh seperti pro player yang pasti auto lancar walaupun HP kentang, yaitu transparansi We Battlefield. Jadi nanti ketika kalian melihat pengaturan seperti ini ataupun ketika kalian mau beli item ataupun melihat poin kill ataupun assist itu bisa kalian lihat secara transparan. Yang namanya transparan kan tembus. Jadi kalau kalian tidak aktifkan ini, tidak rendahkan ini tuh kalian tuh akan susah sekali untuk melihat. Walaupun nanti bisa ketika lagi war kalian tiba-tiba ganti item ataupun emblem itu akan susah. Jadi usahakan kalian rendahkan saja serendah mungkin. Kemudian untuk suara, untuk suara ini saya tidak bisa memberikan yang sesuai dengan yang saya, itu kalian atur sesuai dengan kebiasaan kalian masing-masing. Contohnya musiknya seperti apa, ataupun efek suaranya seperti apa, suara hero seperti apa, ataupun pemberitahuan sistem seperti apa, itu sesuaikan dengan kalian masing-masing saja. Karena kalau di suara ini kan itu terserah kalian masing-masing, enaknya kalian di mana, nyantainya kalian di mana, moodnya kalian juga di mana. Kemudian untuk jaringan ini yang paling penting juga yang harus kalian atur. Untuk jaringan tuh kalian pastikan kalian mengaktifkan speed mode untuk mode data dan mode wifi, karena saya sudah pernah coba. Jadi ketika saya wifi saya mati, saya gunakan data saya itu tidak kuat untuk sampai tembus di 60 ataupun 30, itu tidak akan kuat. Begitupun sebaliknya, ketika saya tidak punya data, saya hanya memakai wifi saja, sama saja itu akan kena ping ataupun kena kuning. Jadi usahakan kalian tuh kalau kalian punya wifi, kalian punya data itu double, itu akan lebih meningkatkan kualitas jaringan kalian. Karena saya kalau pakai data itu saya tuh harus pilih-pilih tempat. Kalau saya di kamar tuh nggak bisa saya pakai data main Mobile Legends. Saya tuh harus minimal kalau main klasik rank brawl tuh harus di ruang tamu ataupun di luar. Kecuali kalau pakai wifi di mana saja bisa, di kamar mandi juga bisa. Kemudian untuk privasi itu silakan kalian atur sesuai keinginan kalian masing-masing juga. Jadi untuk pengaturan privasi ini, untuk abaikan undangan silahkan kalian aktifkan. Kemudian untuk tolak permintaan itu silahkan kalian aktifkan juga. Untuk sembunyikan riwayat pertandingan juga kalian aktifkan kalau memang kalian tuh tidak ingin dilihat hasil pertandingannya oleh orang lain. Kemudian untuk perizinan avatar atau nickname kalian aktifkan saja agar kalian tuh terlihat oleh orang lain juga. Kemudian hanya chat dengan teman tuh silakan kalian terserah lah, istilahnya kalau pengaturan yang di suara sama di privasi itu sesuaikan dengan keinginan atau kebiasaan kalian masing-masing. Yang saya bisa sampaikan itu yang paling penting di dasar kontrol interface sama jaringan. Kalau suara sama privasi itu sesuaikan dengan kebiasaan kalian masing-masing main. Kemudian untuk deteksi jaringan juga kalian harus deteksi dulu agar kalian tuh tidak sampai kena lag. Kemudian yang berikutnya yang harus kalian atur itu bahasa. Di sini sebenarnya saya sudah buatkan juga, di atas ada tutorial cara mengganti bahasa ataupun menambahkan bahasa di dalam game Mobile Legends. Itu saya sudah buatkan videonya, nanti saya juga akan buatkan di season 24 ini ya. Oke, kita akan mungkin sedikit informasi yang dapat saya sampaikan terkait settingan yang harus kalian setting agar settingan kalian tuh tidak sampai nge-lag ataupun tidak sampai patah-patah dan crash. Jadi settingannya seperti yang settingan para pro player yang sering digunakan. Oke, terima kasih. Saya Ardian, saya YouTube Gaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.